Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama inilah dia kesempatan kita yang berbahagia bisa kembali menuntut ilmu syar'i, mempelajari kitab Allah maupun mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini ilmu kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amal kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita perbanyak juga bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuki pembahasan kita yang baru di masjid ini, karena kita sudah ambil habis wasiat Umar bin Abdul Aziz, maka sekarang sebelum kita masuki, kita ambil dulu satu faedah yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, yang dibawakan dalam kitab Jami' al-Masail jilid yang ke-9 halaman 173. Qala rahimahullah ta'ala, wal insanu idza waqa'a minhu dhanbun. Manusia kenapa bisa terjadi jatuh dalam maksiat? Kumbekna ampun teteri gawe maksiat para jamaah. Kenapa? Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan seorang jatuh dalam maksiat itu karena apa? Kana linaqsi ibadatihi lillahi ta'ala, karena dia kurang ibadah. Wah, ini para jamaah. Jadi kita jatuh dalam maksiat ini karena kita kurang ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu mencegah kita dari maksiat. Jadi kalau kurang ibadah kita, inilah dia jatuh dalam apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Dikatakan juga oleh beliau dalam kitab Al-Jawabul Kafi halaman 120, apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Al-'asi wa in tana'ama bi asnafin ni'am. Orang maksiat meskipun bergelimang dengan nikmat, dengan si maksiat, ya, meskipun beselgak nikmatan di dunia niki, fa fi qalbihi, tetapi ketahuilah di dalam hatinya minal wahsyah, kegelisahan, keterasingan, wadzul, kehinaan, ya, wal hasarat, penyesalan, allati taqta'ul qulub, yang akan mematahkan dan akan mencincang hatinya para jemaah. Maka jangan terpengaruh dengan luar. Ndak kita dengan luar doang. Jadi orang-orang maksiat, dia maksiat kepada Allah, penuh dengan nikmat rupanya, hatinya tidak pernah nikmat kepada Allah. Nah, kita ini yang kita cari apa? Kenikmatan hati. Hati, kebaikan hati. Maka lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih, man kanatid dunya hammahu, siapa yang angan-angannya dunia, ja'alallahu al-faqra baina 'ainaihi, Allah letakkan kefakiran itu di hadapan matanya. Nagih takut miskin doang para jemaah. Wa farraqallahu 'alaihi syamlahu, urusannya dicerai-beraikan oleh Allah Azza wa Jalla. Walam ya'tihi minar rizq illa ma qad kutiba lahu, rezeki akan datang kepadanya sesuai dengan catatannya saja, sesuai dengan lelahnya saja. Sebaliknya, wa man kanat hammuhul akhirah, siapa yang angan-angannya akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan dia kaya hati, sugi angan. Coba lihat para jemaah, kalau kita senang, hatta tidak ada yang kita makan bagaimana? Nikmat masih. Atau sedikit kita makan, nikmat. Jadi barang siapa yang angan-angannya akhirat, Allah jadikan apa? Kaya hati. Ya. Wa jama'a Allahu alaihi amrah, dan Allah Subhanahu wa taala satukan urusannya, gampangkan urusannya. Wa ya'tihi rizq wa huwa radhimun, rizki akan datang dalam keadaan hina pada jemaah. Rizki akan menjemputnya atau rizki akan mengejarnya dalam keadaan apa? Hina. Baik, ini dia sebagai muqaddimah. Maka pada kesempatan malam ini kita awali di tempat ini dari kitab Awaiqut Talab, penghalang-penghalang menuntut ilmu. Yang umbi ampun malas ngaji, yang umbi ampun malas belajar, kok mencukupkan diri dengan yang ada, dengan alasan si wahara beda dewe tegawe. Kenapa bisa seperti itu? Ingat para jamaah, umat Islam ummatul ilm, dan Islam akan jaya dengan dua, ilmu dan amal saleh. Tapi tanpa ilmu kita nggak bisa beramal saleh, nggak bisa. Maka itu salah satu faedah makna dari hadis yang kita baca setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Permintaan pertama, pengendeng paling nomor saya apa cuy? Endeng amal. Apa pengendang pertama, permintaan pertama dalam hadis itu?
Anu lain nu nyepat. Mulyadi, be ya. Ilmu apa? Ilman nafi'ah. Perhatikan. Apa pertama? Ilman nafi'ah. Jelas ini para jamaah. Tertib aturan ini ada maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aturan ini ada maknanya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita apa? Faqaddamal ilm 'ala rizqi wal 'amali li'anna bihi yu'raful halalu minal haram wal maqbulu minal mardud. Dengan ilmu yang bermanfaat kita tahu rezeki halal dengan haram. Dengan ilmu yang bermanfaat kita tahu pula apa? Amal yang diterima dan amal yang ditolak. Lebih-lebih di bulan ini. Bulan apa? Bulan Maulid. Maka insyaallah kita khususkan mungkin 1-2 pengajian menjelaskan tentang Maulid ini. Siapa saja ulama-ulama membolehkan dan siapa saja ulama yang tidak membolehkan dan mana dalil yang sahih. Baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadithuna laila ya, poin kita pembicaraan kita malam ini awaiqut talab. Penghalang-penghalang menuntut ilmu. Sementara permintaan kita pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian permintaan Nabi minta tambahan apa? Ilmu. Dalam surat Taha 114, wa qur rabbi zidni ilma. Baik. Kita ambil al-aiqul awwal. Penghalang yang pertama. Dinding yang mendindingi kita dari ilmu, yang menghalangi kita belajar. Al-aiqul awwal talabul ilmi li ghairi wajhillah. Ya Allah, menuntut ilmu bukan karena mencari wajah Allah. Lain niat ngaji. Lah mulai niat ngaji berarti tagin suwe, tengareng tenganti urutna. Ya, nunggu matang, habis sarinya ke daunnya jatuh sudah. Menuntut ilmu bukan karena mencari apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan kembali apa arti menuntut ilmu, mencari wajah Allah. Kita ambil dulu dalil akan hal ini dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada apa? Niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang ya kembali kepada niat mereka. Setiap yang beramal kembali kepada niat mereka. Maju. Baik. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang berpindah, berhijrah karena Allah, karena mengikuti Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan dia pun telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang berpindah ingin cari dunia, awimro'atin, atau cari istri wanita yang kinuha, yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi,
maka hijrahnya sesuai dengan niat. Kalau kata orang tua kita apa para jamaah? Bagus tegawe, bagus tedait, lengit tegawe, lengit tedait. Nah, niatnya bagus akan baik diberikan oleh Allah. Tapi niat kita jelek, maka jelek juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian dalil yang lain dari ucapan sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, apa kata beliau? Lau anna ahlal ilmi sanul ilma. Andai kata para ulama menjaga ilmu ini, wa wada'uhu inda ahlihi, dan ilmu ini diletakkan pada ahlinya. Ilmu ini diberikan kepada orang-orang yang cocok menerimanya. Lasadu bihi ahla zamanihim. Niscaya dengan ilmu itu manusia akan berjaya, manusia akan sukses. Walakinnahum badzaluhu li ahli dunia. Tetapi sayang mereka memberikan ilmu itu kepada ahli dunia. Liyanalu bihi min dunyahum. Dengan ilmu agama dia mencari dunia. Fahanu alaihim, fahanu alaihim. Maka dengan sebab itu mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua penjelasan ini para jamaah dijelaskan apa? Yang paling penting kita perhatikan sebagai orang yang terus belajar, mu'alajatun niyah. Selalu apa? Mengobati niat. Hati para jemaah. Berdiri hati. Ya, hati yang diperbaiki. Wa ta'ahuduha bil islah, terus diperbaiki. Wa himayatuha minal fasad, jaga dari kerusakan. Kenapa? Wa dzalika li annal ilm, karena ilmu ini innama uktusibal fadlu likaunihi khalisan liwajhillah. Kita mendapat keutamaan belajar ini kalau ilmu itu kita cari karena wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi ampun nagin mulia yang tes ilmu niki para jamaah, kita dimuliakan oleh Allah dengan sebab ilmu ini kalau kita cari dia karena Allah. Wa amma idza kana li ghairihi, kalau kita mencari ilmu bukan karena mencari wajah Allah, fala fadilata fihi, enggak ada kemuliaannya ilmu itu para jemaah. Jadi meskipun betul ya ajaran belajar agama, belajar Quran, belajar hadis, tapi tujuannya tidak baik, enggak ada keutamaannya ilmu dipelajari. Dia tidak mau keutamaan para jemaah, enggak dapat keutamaan. Justru apa? Bal huwa fitnah. Jadi keutamaan terbalik menjadi apa? Ujian. Wa wabalun, bencana. Wa su'u aqibah, kemudian apa? Akibat jelek dan buruk. Wa qad ulima, dan telah diketahui amalan diterima oleh Allah kalau apa? Ikhlas. Kemudian kalau benar, sebagaimana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ingat apa kata para ulama kita? Al-ilmu
ibadatus sir atau salatus sir. Ilmu ini salat rahasia para jemaah. Ya. Wa salat al-qalb, ini salatnya hati. Jadi ingat Allah berfirman, mereka itu kita semua tidak diperintah oleh Allah Azza wa Jalla melainkan beribadah kepada Allah. Nah, di antara muqaddimah ibadah ini apa? Ilmu. Orang nggak bisa ibadah baik tanpa apa? Tanpa ilmu. Nah, kita kalau belajar ini tujuannya dunia, maka kita maksiat kepada Allah. Bayangkan para jamaah ini, salah niat, dosa apa udah? Kena niat, kemuliaan ilmu kita dapat. Jadi bukan semata-mata tidak baik niat itu tidak dapat ilmu, tidak dapat keutamaan, tidak, dosa kita dapat. Wa at'aba nafsahu, kemudian dia hanya melelahkan diri, kelelahan diri kita. Wa ba'a bi itsmihi, kemudian kita akan apa? Memikul dosa. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Tujuan kita dengan ilmu itu dunia, maka dunia yang kita dapat hanya sebatas apa yang sudah ditetapkan, tidak bisa lebih. Maka oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, man talabal ilm ibtigha al-akhirah adrakaha. Siapa yang mencari ilmu karena mencari akhirat, dia akan dapat akhirat itu para jemaah. Wa man talabal ilm ibtigha ad-dunya fahuwa hadduhu minhu. Siapa yang mencari ilmu karena dunia, ya dunialah yang didapat. Dan bukan sekedar dapat dunia, dosa, maksiat, tidak dapat keutamaan ilmu. Maka Imam Az-Zuhri berkata, fadzaka hadduhu minha, itulah dunia bagiannya. Yang lebih hebat lagi, apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman, siapa yang belajar ilmu Nabi, ilmu apa? Mimma yubtagha bihi wajhullah, ilmu yang digunakan mencari wajah Allah. Berarti ilmu apa niki? Ilmu agama. Ilmu yang digunakan mencari wajah Allah. Lamun ilmu dunia ditularekan para jamaah. Kalau ilmu dunia itu haruslah ada niat. Ya, harus ada niat yang baik supaya mendapat bagian di akhirat. Karena kalau mencari ilmu dunia tidak ada niat akhirat para jamaah, neraka yang kita dapatkan di akhirat kelak. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia serta perhiasannya, ya, serta perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan berikan semuanya. Kami akan berikan dia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak akan dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dunia tepeta, dunia tesada ita, tetapi apa? Di akhirat tidak punya bagian kecuali neraka. Ini urusan dunia para jamaah. Kalau dunia saja tidak ada di belakangnya akhirat, neraka kita dapat. Apalagi ilmu agama kalau tujuan kita dunia, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Tujuannya belajar hanya cari apa? Sedikit dari dunia para jemaah. Sedikit dari dunia.
lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium wangi surga hari kiamat. Dik na bau hidup senger surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Demikian juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik, kita perlu mengetahui bagaimana dikatakan apa? Niat yang baik dalam menuntut ilmu. Apa itu niat yang baik dalam menuntut ilmu? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tadhkiratus Sami', ya. Dalam kitab adab al-ilm wal muta'allim, adabul alim wal muta'allim, adabnya ulama dan penuntut ilmu. Beliau berkata, husnun niyati fi talabil ilm, baik niat dalam belajar, bi an yaqsida bihi wajh Allah, tujuannya mencari wajah, karena wajah Allah ini adalah nikmat paling nikmat. Kita bisa melihat wajah Allah adalah nikmat paling besar setelah mendapat ridho Allah para jemaah. Ini namanya baik niatnya menuntut ilmu. Tujuannya apa? Wajah Allah. Wal amal bihi. Kemudian mempraktikkan ilmu itu. Maka kita ingatkan kembali para jemaah, ini waktu sujud masih saja kita punya siku menempel di paha. Jangan. Harus perut menjauh dari paha. Tangan juga siku menjauh dari paha. Ingat, posisi tangan di bawah apa? Pundak atau di bawah daun telinga supaya enggak nempel. Ini dibuka sedikit, tapi jangan kelebihan, ngenyat. Orang sih ngenyat lalu papa sujud nuk ini nggak boleh, perlu diperhatikan. Jadi ingat, belajar ini baik niatnya apa? Pertama karena mencari wajah Allah. Yang kedua mengamalkan. Yang ketiga wa ihya syariah, menghidupkan agama. Dikala orang-orang mematikan Islam, mematikan sunnah, kita belajar ini supaya menghidupkan sunnah para jemaah. Wa tanwira qalbih, dan tujuan kita ya baik niat itu apa? Tanwira qalbih, menerangi hati. Kemudian wa tahliyata batinihi, menghiasi hati. Kemudian wal qurba minallahi ta'ala yauma liqa'ih, mendekat kepada Allah di hari kiamat. Wa ta'arrudu lima a'adda li ahlihi min ridwanih. Kemudian niat kita apa? Mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia dikatakan niat yang baik. Penghalang menuntut ilmu yang pertama apa? Niatnya bukan karena mencari wajah Allah. Berarti niat yang baik apa? Mencari wajah Allah, mengamalkan agama, ilmu itu, menghidupkan syariat, menerangi hati, menghiasi hati, mendekat kepada Allah hari kiamat. Kemudian apa? Mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian waqala Sahnun al-Maliki, muridnya Imam Malik berkata tentang niat ini pada jemaah. Kana Ibnul Qasim, dahulu Ibnul Qasim, ini juga murid Imam Malik, qallama ya'ridu lana illa wa huwa yaqul, sering sekali beliau menyindir
menyindir kami dengan mengatakan, ittaqullah. Hai murid-muridku, bertakwalah kalian kepada Allah, kata beliau. Hai saudara-saudaraku, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna qalila hadzal amr yani al-ilm ma'a taqwallahi katsir. Ilmu meskipun sedikit, tetapi kalau bertakwa dia banyak. Para jemaah, ilmu timah sedikit, lalu bertakwa jadi luwih. Wa kathiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Dan ilmu yang banyak tetapi tidak ada takwanya, maka ilmu itu sedikit. Ini dibawakan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala oleh Imam Az-Zahabi, jilid yang ke-9 halaman 122. Kalimat yang luar biasa dari beliau. Bertakwalah kepada Allah, ilmu sedikit tapi bertakwa banyak. Ilmu banyak tapi kurang takwa sedikit. Baik. Waqala Yusuf bin Husain rahimahullah taala berkata dalam kitab yang besar Syiar A'lamin Nubala, Sami'tu Dhannun al-Masri yaqul, aku mendengar Dhannun al-Masri berkata, kana al-ulama'u yatawa'adhuna bi thalathin. Dahulu para ulama kita saling mengingatkan 3 perkara. Saling ingatkan sebelum mimpi pada jemaah. Wa yaktubu ba'dhum ila ba'd, bahkan saling surati dengan 3 hal ini. Isi suratnya sebelum ini. Isi suratnya yang 3 ini pada jemaah. Perhatikan yang pertama. Man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah perbaiki luarnya. Jadi perintah ente niatnya perintah luar pegawai ente. Yang kedua, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Allahu akbar. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Marangkat dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Lagu itu nungkulang. Kenapa? Gara-gara ucapan ini dia menghilangkan hak Allah, lebih mementingkan hak manusia. Padahal yang menjadi jaminan itu apa? Ketika kita melaksanakan hak Allah, maka Allah akan melaksanakan hak manusia di antara kita. Itu apa? Tahu? Tauhid. Kalau tauhid tidak beres, silaturahmi nggak lancar, silaturahmi nggak lancar. Hubungan tetangga tidak baik. Maka lihat apa kata Ja'far bin Abi Thalib atau juru bicara sahabat waktu dia ditanya oleh Raja Ethiopia yaitu Najasyi, waktu akan diminta kembali ke Makkah. Ditanya dia, apa yang dibawakan kalian oleh Nabi itu? Dahulu kami berada dalam zaman jahiliyah yang sangat buruk, yang kuat memakannya, yang lemah. Kami minum khamar, kami berzina. Ya, faja'alallahu bihadzal khair. Allah datangkan Islam ini. Kami diperintah beribadah hanya kepadanya. Kami diperintah menyambung silaturahim. Ini para jemaah. Ini yang kedua. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Yang ketiga, wa man aslaha amra akhirati. Siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, ini jaminan kepada jemaah. Aslahallahu amra dunyahu. Allah
perbaiki urusan dunianya. Angkat lamun susah-susah rezeki no, ibadah ini man beres. Rumit urusan kita, berarti dengan Allah kita belum beres ini para jemaah. Kenapa? Biyadihi al-amr, biyadihi al-mulk. Di tangan Allah segala perkara, di tangan Allah kerajaan. Kalau dia mengatakan mudah, ini sulit. Tidak ada. Ingat dalam doa susah itu, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, enggak ada yang namanya susah kecuali kalau Engkau membuatnya susah. Engkau menjadikan kesukaran kesedihan, tapi kalau Engkau mau menjadi mudah. Bayangkan para jemaah. Ini ucapan luar biasa, cocok para ulama itu saling surati dengan ungkapan yang tiga ini. Yang pertama apa? Siapa memperbaiki dalamnya, hatinya, Allah perbaiki apa? Luar badannya. Kemudian yang kedua, siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Yang ketiga, siapa memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan dunianya. Kalimat yang luar biasa sebenarnya ini. Apa kurang bagus, luar berarti dalam terima bagus. Ya, kita tidak baik di tengah-tengah manusia. Urusan kita tidak beres tengah-tengah manusia, ya berarti apa? Urusan dengan Allah ini belum beres. Kemudian urusan dunia susah, sempit misalnya, ini gara-gara apa? Karena urusan akhirat kita juga tidak beres. Ingat yang tadi itu pada jemaah, kenapa muncul maksiat? Karena kurangnya ibadah kita. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan juga Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Dawud Dawa, innal 'abda la yuhramu minar rizqi bi dzambin asabahu. Seorang hamba haram dapat rezeki gara-gara satu dosa yang diperbuat. Padahal kita yang bagiannya, kita yang punya catatan, kita yang akan dapat, tapi gara-gara dosa, maka dosa itulah yang mendatangkan sial sebenarnya pada jemaah, bukan bontong, ya, bukan bontong. Rebon terakhir bukan sabar, bukan. Tapi yang menjadikan kita itu pesimis atau mendatangkan kesialan itu apa? Maksiat itu. Jelas yang tiga ini pada jemaah? Baik. Kemudian berikutnya. Kembali kita ulangi. Qala Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak rahimahullah taala berkata, awwalul ilm an-niyah. Langkah pertama menuntut ilmu itu apa? Niat. Yang kedua istima', mendengar. Dan pada ngantok. Ini penyakit ngantok niki berarti pada jemaah. Yang ketiga faham. Kalau nggak dengar bisa faham? Ngomong ini ngantok atau paham? Nah ini dia kan. Baik. Kalau kita paham kita bisa hafal berikutnya. Sesudah paham, ya dengar, paham, kemudian hafal, sumbal amal praktik. Terakhir baru an-nasyar, disebar luaskan. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Ya, saya kira begitu dulu mengajar kita para jemaah. Ini sudah cukup diwakili para jemaah. Mudah-mudahan itu saja bermanfaat luar biasa para jemaah. Jadi masih kita pada apa? Poin yang pertama, al-alimul awal, pemahaman yang pertama, yaitu apa? Menuntut ilmu bukan karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya nasib pahala-pahala yang luar biasa para jemaah. Ya, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita salat dulu baru tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd.
Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuki, ada ucapan yang singkat tentang niat yang baik, yaitu dalam kitab Tabaqatul Hanabilah oleh Abu Ya'la, Muhanna berkata, qultu li Ahmad bin Hanbal, aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ma afdalul a'mal, hai Imam Ahmad, apa amalan yang paling utama? Kalau afdalul hasanah, pahala yang paling utama apa? La ilaha illallah. Ya. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Imam Ahmad ini ditanya, apa amalan yang paling afdal? Qala talabul ilm. Menuntut ilmu. Qala, dan beliau berkata, liman sahhat niyatuhu. Amalan yang paling utama adalah menuntut ilmu bagi yang niatnya baik. Qultu, Muhanna berkata, wa ayyu syai'in tashihun niyah. Bagaimana cara memperbaiki niat itu? Qala, Imam Ahmad mengatakan, yanwi yatawadha'u fi. Dia berniat untuk merendah. Wa yanfi anhul jahal, dan dia berniat supaya hilang kejahilannya. Hadza huwa. Naam, ya Muhammad. Kalau kita akan pergi salat. Kan bancel. Kaki bantu jelum poleng. La ilaha illallah. Ini luar biasa ujian aja Muhammad niki para jemaah. Nagil lalu ngaji arak andak ya. Nengka ini nagin salat arak andak ya benar. Ya Allah, berat ujian ini. Hah? Ada menyambat kita di jalan. Menghambat. Ngambat kan ada. Terus menghambat kita di jalan. Diajak kita pergi ke rumahnya. La ilaha illallah, diajak kita pergi ke rumahnya. Menjanji kita uang. La ilaha illallah. Lalu menjanjikan kita uang. Apakah sampai di rumahnya dia ngomong-ngomong tak uang sampai. Hah? La ilaha illallah. Begitu sampai di rumahnya katanya, ngomong-ngomong dia sampai habis waktu katanya. Kita dah dapat salat. Kita dah dapat salat, dah dapat uang. Uang dapat? Baru di bank kita sedikit. La ilaha illallah. Begitu akan datang habis waktu di bank kita uang sedikit katanya. Maka bisakah kita mengatakan orang itu menghambat kita salat? Apa? Menghambat kita salat. Ya jelas, ini namanya setan. Setan manusia jelas ini. Ya. Ini menunjukkan apa? Lemahnya iman kita. Masa Allah memanggil hayyalal falah, mari menuju keberuntungan. Adakah lebih untung dari salat? Pada waktu dipanggil, nggak mungkin ada lebih untung dari salat para jamaah. Cuma kita ini tidak meresapi makna azan itu, sehingga masih saja kita tok tok tok, masih aja kita, ayo karing 2 bantar, ayo kenyangkan pembeli. Ini kata masih bodoh akan makna panggilan itu. Hayyalal falah, mari menuju keberuntungan. Berarti apa? Tidak ada lebih untung saat itu, beruntung selain daripada salat para jemaah. Tolong dipahami makna azan ini para jemaah, sehingga kita gampang meninggalkan segala-galanya. Dan sudah kita sebutkan ucapan Imam Ibnu Katsir, ya, idza qumta ila shalah faqad ataka rizqu min haitsu la tahtasib. Kalau engkau berdiri salat, maka rizki telah datang kepadamu dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Maka kalau masih kita melebih mendahulukan pekerjaan kita, urusan kita ketika hayyalas shalah, hayyalal falah, berarti kita ini manusia paling bodoh para jemaah.
Kenapa? Allah memanggil hayya 'alal falah, mari menuju berarti tidak ada lebih untung selain dari apa? Salat. Ini yang perlu kita pertajam. Jadi dengar soal dengan ini. Dengar dia hayya 'alal falah, lalu tidak tahu kenapa. Coba kita tahu maknanya. Tidak akan kita hiraukan yang lain nih, bilil lentang ya, apapun bentuknya, tanda tangan bisnis miliaran, berarti jauh lebih hebat salat itu karena falah. Tolong dipahami ini para jemaah, difahami ini. Jadi ketika Allah memanggil kita hayya 'alal falah, berarti tidak ada lebih untung selain dari apa? Salat itu. Jelas saja Muhammad? Allah taala alam wa alam. Mulyadi. Oke, zaman dulu nggak ibadah ini, lalu untuk ilmu dulu, nanti tahu nggak ibadah. Apakah bisa kita jangan dulu beribadah katanya? Terlalu dulu metaya. Kita katakan bahwasanya kita ini sudah Islam. Ketika masuk Islam maka dituntut segalanya. Bukan berarti harus belajar dulu baru beramal. Artinya apa? Sambil beramal, sambil kita belajar. Jadi mau nunggu alim dulu baru katanya apa? Ibadah. Ini bukan ilmu dunia. Ilmu dunia harus jadi dokter baru praktek. Ilmu agama ini betul belajar, tapi ingat langsung praktik. Jadi ilmu yang langsung ini. Belajar praktik, belajar praktik. Hadza wallahu taala alam wa alam. Maksud dari hadis, orang yang ketinggalan salat asar maka seolah-olah telah hilang atau terputus hartanya dan keluarganya. Maksudnya apakah meninggalkan salat berjamaah? Maksud dari hadis ini, maksudnya tidak salat asar. Kalau tidak berjamaah tentu dari sisi lain rugi besar. Hadza wallahu taala ala wa alam. Bagaimana memakai parfum yang mengandung alkohol? Kita katakan boleh, ada masalah. Meskipun lebih utama tidak usah pakai yang beralkohol. Karena alkohol itu bukan najis, dia haram diminum. Tapi zat metanolnya untuk menyebarkan wangi itu yang dimanfaatkan. Sehingga juga kadar minyak wangi itu semakin banyak, memperbanyaknya. Ini maksudnya menggunakan metanol tersebut para jemaah, atau etanol itu. Jadi bukan untuk diminum. Kalau diminum hukumnya haram. Allah taala ala wa alam. Kemudian bagaimana cara taubat dari ghibah? Apakah harus minta maaf kepada orangnya? Bagaimana orangnya kalau sudah wafat? Kalau sudah wafat, ya sudah, doakan dia. Doakan kebaikan dan kita bertobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, salat qabliyah Jumat berapa rakaat? Enggak ada qabliyah Jumat. Tapi menunggu khatib naik ada. Dalam Sahih Muslim, fayusalli ma kutiba lahu. Salat semampunya. Allah taala ala wa alam. Ada lagi? Jelu. Azan apakah cukup dengan memanggil aja dengan azan atau kita mengajak setelah azan? Baik, apakah cukup memanggil dengan azan atau astaghfirullah rabbal baraya? Nah maksudnya gini Ustaz, kan di sana itu dia segera membuat masjid di sana. Jadi tukang ini agak berat kadang-kadang udah siang juga sholat. Jadi saya ini apakah cukup dengan azan? Ya cukup. Ya, tapi kalau dikerja, ayo kita sholat, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu apa? Setelah azan lagi baca astaghfirullah rabbal baraya, muslimin muslimat, mari berjamaah sholat. Kalau ini apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Allah taala ala wa alam. Ya. Selama ini kita mengaji kadang-kadang itu merasa mati pertanyaan pada diri sendiri apa saya dari kelas. Sehingga beberapa kali kadang-kadang kita hibur diri dengan pertanyaan asal kita sudah istiqomah. Nah pertanyaan ini apa boleh seperti itu? Karena apa hubungan istiqomah supaya bisa dijelaskan dengan
Baik. Jadi ada perasaan apa sudah ikhlas, kita harus terus introspek. Ya. Perhatikan terus niatnya apa sudah ikhlas apa tidak. Kenapa? Karena ini kata kunci untuk masuk ke ilmu itu. Kalau ini tidak sukses, nggak akan sukses para jemaah. Nganti urut doang. Hadza huwa. Ya, harus kita terus jaga. Tidak ada yang kita bisa menjamin. Saya pelunggu, kita terus belajar. Nah, dengan kita belajar ini mudah-mudahan kita bisa lurus niat kita. Ya, dan istiqamah itu apa? Yaitu tegar di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari apa? Istiqamah. Sebagaimana Allah katakan, "Fastaqim kama umirt." Istiqamahlah, tetaplah engkau sebagaimana diperintahkan engkau beserta orang-orang yang mengikutimu dan jangan melampaui batas. Baik para hadirin, demikian mungkin pengajian kita pada kesempatan malam ini. Insyaallah besok malam di Dasarian ya. Ada kemudian malam Ahad itu di nanti Banjarsari. Sekiranya hujan pada jamaah mungkin kita pindah ke Masjid Pungkang dia. Sekiranya hujan kita pindah ke Masjid Pungkang. Tapi penunggu harap nunggu ya, karena saya pulang dari Jakarta itu sore pada jamaah. Ini langsung saya kejar dari bandara 5:30 insyaallah. Karena sekarang maghrib 6:30. Insyaallah mudah bisa sejam insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.